qalbi ala dinik. Engkaulah yang mengokohkan iman. Kita panggil anak kita hadir. Rumah yang bobrok ketika hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pada hari kiamat nanti amal yang pertama dihitung oleh Allah, amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah solat kita. Kalau solat kita baik, maka amal yang lainnya pun menjadi baik. Jika solat kita buruk, maka amal yang lainnya pun menjadi jelek dan buruk. Nah, solat yang baik di dalam Al-Quran, solat yang berkualitas, solat yang bermutu, itu disebut dengan solat yang khusyuk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam mengerjakan ibadah salatnya. Kalau kita amati orang-orang yang mengerjakan ibadah salat, tingkat kekhusyuannya ada 4. Yang pertama, orang yang salat dia tidak paham apa yang dia baca, dan Allah tidak hadir di dalam salatnya, di dalam hatinya, sehingga dia tidak mengingat Allah dalam salatnya. Hanya gerak bibir yang bergoyang, membaca doa dan zikir, tapi dia tidak mengingat Allah. Ini tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, orang yang sholat tidak paham yang dia baca, tidak mengerti makna zikir doa yang dia baca, tapi dia merasa Allah hadir di dalam jiwanya, sehingga sholatnya dia mampu mengingat Allah, tapi banyak lepasnya, banyak mengingat dunianya. Yang ketiga, orang yang paham, mengerti makna bacaan sholat. Dia mengerti kalau baca Rabbik firli, ampuni aku ya Allah, warhamni, sayangi, rahmati aku ya Allah. Dia paham bacaan Sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Tapi dia juga merasa Allah ada di dalam salatnya. Dia merasa Allah hadir dalam jiwanya. Namun masih suka terganggu oleh masalah-masalah dunia. Ini tipe yang ketiga. Tipe tingkatan yang keempat adalah orang yang mengerti bacaan sholat, paham makna bacaan sholat, zikir, doa, ayat yang dia baca dia paham. Dia juga merasa Allah hadir di dalam jiwanya, dalam sholatnya. Kalau toh dia terganggu oleh pikiran-pikiran dunia, dia cepat mengalihkannya dan kembali kepada Allah, sehingga salatnya lebih banyak ingat Allah daripada ingat dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk tipe yang keempat ini, lebih banyak ingat Allah daripada dunianya, sehingga salat kita insyaallah derajat kekhusyuannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas bagaimana
agar salat kita itu bisa khusyuk. Yang pertama, kerjakanlah salat itu di awal waktu dan berjamaah. Usahakan itu. Itulah sebabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, paling istimewa, paling besar pahalanya di sisi Allah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktunya. Ketika kita salat subuh jam 5, nikmat rasanya dibandingkan salat subuh jam 6. Ketika kita salat zuhur setengah 1 di awal waktu, lebih nikmat rasanya, lebih khusyuk daripada kita salat zuhur setengah 3. Lebih nikmat salat asar setengah 4 di awal waktu, apalagi berjamaah, daripada salat asar jam 5. Karena itu amal pahala yang besar di sisi Allah bagi orang yang mengerjakan salatnya di awal waktu. Insyaallah diberi kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar salat kita bisa khusyuk, pahami makna zikir, doa, dan bacaan-bacaan yang kita lakukan di dalam salat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati salat sementara dalam keadaan mabuk kalian, sehingga mengetahui apa yang diucapkan. Hadirin yang berbahagia, usahakan kita salat memahami apa yang kita baca, sehingga salat itu lebih nikmat. Seperti ada pertunjukan wayang, saudara-saudara kita yang suku Jawa pasti menikmatinya di lapangan, di panggung, sejak habis isya sampai menjelang subuh. Nikmat. Kenapa? Karena saudara-saudara kita orang Jawa mengerti makna ucapan dalang. Tapi bagi yang tidak mengerti, mungkin itu tidak nikmat. Seperti itulah ibaratnya. Karena itu kita pahami doa-doa dalam salat. Ketika kita membaca Rabbik firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, rahmati aku, wajburni, cukupi kekuranganku ya Allah, warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, warzuqni, berilah aku rezeki ya Allah, wahdini, berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus ya Allah, wa'afini, sehatkan aku ya Allah, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah dari segala kesalahan, kekeliruanku yang baik aku sengaja maupun yang aku tidak sengaja. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah salat kita akan semakin lebih khusyuk. Yang ketiga, sadarilah bahwa ketika kita membaca Al-Fatihah itu kita sedang berdialog, sedang ngomong, two-way traffic communication, sedang dua jalur komunikasi kepada Allah. Makanya dalam hadis sahih riwayat Muslim dijelaskan ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas, Asna alaya abdi, hambaku telah memuliakan aku.
Maliki yaumiddin, majjadani abdi, kata Allah, hambaku telah mengagungkan aku. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, haza baini wa baina abdi wa li abdi masala. Ini antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Subhanallah. Karena itu khusyuk, nikmati, rasakan dialog kita dengan Allah pada saat kita membaca surah Al-Fatihah. Karena itu jangan tergesa-gesa di dalam sholat membaca surah Al-Fatihah. Di situ adalah komunikasi, di situ ada dialog kita dengan Allah, dan Allah menjawabnya langsung pada saat itu. Insyaallah sholat kita akan semakin khusyuk. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang keempat, pahami hikmah gerakan-gerakan ibadah salat. Semua gerakan itu adalah gerakan ilahiyah, gerakan yang diajarkan Allah kepada Rasulullah SAW, yang mempunyai makna, dan mempunyai nilai tinggi. Sampai ada seorang profesor, seorang dokter Faidul Ma'alri, ahli syaraf otak. Dia menjadi mu'allaf, dia masuk Islam. Kenapa? Karena dia meneliti, hasil penelitiannya adalah di dalam otak kita ada yang tidak kemasukan oksigen, tidak kemasukan aliran darah yang membawa oksigen, dan itu masuk hanya pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud itulah aliran darah, oksigen masuk ke dalam bagian otak yang sangat dalam, dan itu menjadi nutrisi otak, dan itu akan mencerdaskan kita, mensematkan kita, menyehatkan otak kita. Luar biasa. Akhirnya Dr. Faidul Ma'alri ini menjadi seorang muslimah mu'allah. Benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu mi rabbih wa huwa sajidun faqsirud du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita, yaitu ketika sujud. Karena itu perbanyaklah doa di dalam sujud. Gerakan sujud ini gerakan luar biasa. Subhanallah. Dia akan mencerdaskan, mensehatkan, dan menjadi nutrisi otak kita. Dan masih banyak gerakan-gerakan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, hindari yang dapat mengganggu agar salat kita bisa khusyuk. Kalau kita lapar, makan dulu. Kalau kita haus, minum dulu. Kalau ingin buang air kecil, buang air besar, buang dulu. Jangan sampai kita salat sambil menahan buang air. Hindari yang dapat mengganggu. Karena itu ketika kita ke masjid, ke mushola, jangan memakai kaos yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, ada gambar-gambar yang tentu saja akan mengganggu orang-orang yang ada di belakang kita. Hindarkan yang dapat mengganggu. InsyaAllah salat kita akan menjadi lebih khusyuk. Kemudian yang keenam, tidak tergesa-gesa dalam mengerjakan salat. Karena Rasulullah menjelaskan, aswa'un nasi syariqah allazi yashriku min salatihi. Sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Tentu saja para sahabat kaget ketika Rasul menjelaskan hadis ini. Mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa kaifa yashriku min salatihi. Ya Rasul, bagaimana orang bisa maling di dalam salatnya, dan itu maling yang jahat? Rasulullah menjelaskan, qala la yutimu ruku'uha wala sujuduha, yaitu orang-orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dia seperti ayam matuk saja dia salatnya, cepat sekali, tidak ada tumakninahnya, tidak menikmati ibadah salatnya.
Karena itu sempurnakan ruku, sempurnakan sujud, tidak tergesa-gesa. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang keenam, jagalah toharoh dan kebersihannya. Bagaimanapun fasihnya bacaan kita dalam sholat, bagusnya gerakan kita dalam sholat, pahamnya kita hikmah-hikmah sholat, tapi kalau baju kita bernajis, badan kita bernajis, maka sholat itu tidak ada gunanya dan tidak diterima oleh Allah. Karena itu jaga toharahnya, jaga kebersihannya. Bagaimana kita beristinja yang benar, dijaga. Bagaimana menjaga pakaian kita tidak terkena najis, dijaga. Karena dengan menjaga toharah kita, insya Allah salat kita akan menjadi lebih khusyuk. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa tips, beberapa cara untuk kita bisa salat yang khusyuk. Semoga ibadah salat kita menjadi lebih baik, dan dengan salat yang baik, insya Allah hidup kita akan tenang, bahagia. Nanti kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, kubur kita bercahaya, dan hari kiamat salat kita berkualitas, bernilai, khusyuk di sisi Allah, sehingga kita mendapatkan surga firdausnya Allah. Kita doakan kita, istri dan anak-anak semua menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang maha menerima doa-doa kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.